Number one battle, ready, go! Halo semuanya, kembali channel Vortex Eternity. Oke, wah dari kemarin ya, untuk Ghost Shooter ini sangat serius ya teman, untuk menggarap beberapa episodenya ya teman ya, arc-nya Ryugi. Dan sekarang kita menuju ujung ya ini ya, atau puncak dari arc-nya si Rikuo ya teman. Jadi untuk minggu depan nih sepertinya akan menuju arc-nya Kinjiro. Terus terakhir nanti arc-nya Sumino ya. Kita tunggu nih nanti, katanya ya akan ada rumor nih ya. Nanti tambah teman untuk lebih lengkapnya. Dan Number One Sentai Ghost Shooter episode 34 ya teman-teman. Jadi ini akan menjadi puncaknya nih ya, untuk konklusi akhir dari konflik antara Rei dan juga Rikuo ya teman ya. Jadi pastinya kemarin itu betul-betul dor ya teman ya, gelut sana sini gitu ya. Terus juga debut Tega Sword Gochu Wolf gitu ya, dan juga debut Tega Jun ya, yang betul-betul live actionnya nih. Jadi asli saya suka banget ya teman ya, untuk setnya atau kostum dari si Tegajun ini detail ya teman ya, apalagi bagian untuk sayapnya itu ya teman ya, itu kayak betul-betul kerasa megah, majestic ya teman ya, seperti angel gitu ya. Jadi betul-betul bagus banget. Sementara itu juga si Ryugi juga berusaha untuk bersatu dengan Tegasot ya teman. Jadi ya karena hal ini ya mungkin Ryugi juga rasanya iri kali ya, kayak aduh, hey Hoiru, kamu nih jangan sombong ya, masa iya baru udah gabung kita aja udah kayak begitu ya teman. Ya udahlah ya kan ya. Dan sekarang kita juga dilihat ya kan, untuk Kinjiro ini juga mendapatkan undangan ya teman kepada seluruh member Ghost Shooter ya teman ya, untuk Thanksgiving-nya dari Rikuo ya teman ya. Dan kali ini ya dia ajak ke mansion-nya ya teman ya, yang kali ini juga langsung dibawa ya teman, dan katanya sebelum lawan Berum ya teman ya, ajak makan dulu gitu ya. Jadi semuanya diajak ya kan ya, satu persatu. Sumino juga, walaupun Sumino juga lagi ngambek ya teman sama Rikuo ya kan, karena dia tuh nggak minta maaf sama dia gitu, nggak ngomong gitu sama dia ya teman ya. Jadi ya di sini juga Sumino karakternya mungkin banyak yang bilang kayak egois lah ya kan ya, atau mungkin kayak gimana lah gitu ya. Tapi dari sini juga menjadi alasan lah ya teman, kenapa terbentuknya seperti ini, karena karakternya si Sumino sendiri kan adalah Azatoi ya teman ya. Kalian cari tahu lah ya teman ya, cari sendiri ya kan, apa tuh Azatoi ya teman ya. Intinya kayak ada tingkah laku imut-imutnya itulah ya teman ya. Tapi dalam satu sisi ada satu hal yang dia tuh bisa jadi egois seperti ini gitu ya. Dan juga di sini Riku juga berusaha untuk ya mencarikan suasana lah gitu ya. Nah udah ketemu nih ya kan ya, untuk Mister dan juga Miss Cake ini ya teman, sama Boget dan juga si Farkendo. Ternyata mereka ini satu tujuan ya teman dengan Ghost juga, yaitu menghadapi para calamity ini ya teman, atau keladisnya ini ya teman ya. Jadi di sini juga ya, walaupun Mr. Cake ini itu juga udah bagian dari keladis sejak lama ya teman ya, tapi karena dia itu ingat ya kan, untuk kubu siapa yang ia pihak sekarangnya, yaitu adalah si Buraidan ya teman ya. Makanya juga di sini dia juga dikasih paham ya teman sama si Rei untuk langsung berubah jadi Berum. Nah langsung tuh battle dar ya teman, dar itu semua kroco dari 50 sentai itu dahulu ya teman ya, itu dipakai kan dan hadapin mereka semua ya teman ya. Jadi pokoknya ini wah gila sih, ini pertempuran yang sangat dar sekali ya teman ya. Dan juga di sini sampai dikasih damage ya teman ya, untuk Berum ini kan ya, dan itu kesempatan juga ya teman untuk para member Ghost Shooter. Oke. Nah, di sini juga udah pasti makan lah ya teman ya. Dan juga di sini Rico kan ada rencana juga ya teman, untuk tidak melibatkan mereka dalam pertempuran hidup dan matinya Rico ya teman ya. Jadi di sini juga Sumino aja ya teman ya, yang mungkin dia juga masih belum bisa maafin juga gitu ya, dari apa yang udah ia lihat sampai sejauh ini gitu ya si Sumino ya. Jadi itu juga pastinya kita tunggu progresnya aja lah ya teman ya. Kalaupun nanti arc Rico ini tuh udah berakhir ya, dan nanti udah ketemu sama si Otto ya teman ya, jadi pastilah ya kan akan berakhir ya teman untuk perdebatan mereka ya teman ya. Dan kali ini juga langsung ya teman untuk pertempurannya ya kan, walaupun Rico juga sempat ragu tadi ya, karena dia tuh mau battle sendiri kan, nggak perlu buat mereka, tapi ya tetap
mereka lah yang membantu untuk menyelesaikan masalah mereka ya teman-teman ya, masalah masing-masing nih sebelum nanti pertempuran sesungguhnya akan terjadi karena itu number one Sentai battle ya, centering battle nih kan. Jadi ini kayak dituntasin dulu lah kayaknya masalahnya sendiri-sendiri bareng-bareng lah gitu ya, baru nanti untuk the real battle-nya ya kan akan terjadi di akhir-akhir saga nanti ya teman ya. Jadi pastinya Sumino juga ya tetap ngebantu juga lah gitu ya, dan juga di sini langsung henshin engage ya teman ya. Jadi pastinya dalam beberapa episode ke depan nanti kalau udah didirect sama Koji Sakamoto pasti ada battle henshin battle nih kayaknya ya. Jadi kayak lagi henshin kan sambil gelut ya teman. Jadi ya ciri khas Koji Sakamoto lah ya teman ya, dari episode 33 sampai 34 ini ya teman ya. Jadi pastinya ini sangat keren ya, bagaimana juga untuk pengambilan gambarnya, actionnya, dan bagaimana untuk kualitasnya ini sangat-sangat luar biasa ya teman ya. Dan ternyata di sini Berum alias Rei juga memanggil si Lord Asam Jawa ini ya teman ya. Jadi si Asam ya kan dari Asamika ya katanya ya, yang dia itu adalah alien yang juga di sini digunakan ya teman sama Berum untuk berubah ya teman ya. Jadi itu dikendalikan ya teman ya. Jadi dipakein kekuatan dari sisi Red ya teman, dari Q Ranger ya, sama-sama ada kekuatan singa ya teman ya. Aktornya sendiri ya dia juga pernah jadi Senkai Gaon ya di Senkaiger. Terus juga kekuatan dari sisi Red itu juga singa ya teman ya. Jadi ini intinya tuh dari singa ya kan ke Tirano terus ke singa lagi ya teman ya. Dah luar biasa ya teman ya. Kekuatan singa ini juga sangat luar biasa ya teman kan, sisi Voyager ya teman ya. Jadi sini dia juga pakai kekuatan dari Q Ranger ya teman ya. Jadi betul-betul sangat kalau dilihat juga berarti ini si Asam ini tuh kayak dari pemicu juga lah ya teman untuk datang, karena kan ada si Gladys ini ya teman ya. Gladys kan ibaratkan ya wujud alien juga ya teman ya, atau kayak perwujudan salah satu dewa ya teman ya, dewa kehancuran, yang mana juga untuk Asam ini adalah ya seperti prince ya teman ya, sama kayak si Lucky di Q Ranger itu juga adalah prince ya teman, prince of space kalau salah namanya ya. Jadi pastinya langsung hadapin semuanya kan, ini hadapin Kinjiro sama si Mashiro ya teman ya. Nah di sini juga Tega Surguchi Wolf dipakai lagi teman, dan juga untuk kekuatan si Gengaman ya ini dipakai lagi sama si Sumino ya teman. Kan kemarin episode berapa tuh, episode 14 ya teman ya, itu dipakai ya kan kekuatan dari Gengaman ini ya. Jadi pastinya ini betul-betul kayak daro dipakai sama cewek tuh ya, untuk battle fight-nya tuh udah beda ya teman, kayak lebih ke arah cewek yang garang ya teman. Ini dan kenapa fight-nya malah kayak si Ginga-Ping ya teman ya, bukan kayak Gingaret malah ya, kayak Ginga-Ping kan ini temanya kan Ginga-Ping kan kucing ya teman ya, kalau Gingaret itu singa ya. Nah lagi-lagi ini sama-sama temanya tuh singa ya teman ya. Jadi mungkin kalau pakai yang centering lainnya nanti beda lah ya teman ya. Ada lagi teman di sini terjadi lagi teman duel antara Majiret versus Gochu Leon ya teman ya. Lagi-lagi Majiret sangat kuat ya teman ya, apalagi di sini juga menggunakan kekuatan sesungguhnya ya teman ya, karena dekat di sini muncul kekuatan Maji Boxer ya teman, atau Maji Punch di sini, salah satu senjata utama ya teman dari si Majiret di sini. Memang ya untuk kekuatan Majiret ini juga selain untuk mantranya ini ya, tadi dia juga bisa keluarin untuk Maji Punch ya teman ya, untuk knuckle-nya ini. Kalau salah di series aslinya ya kan ya, itu dipakai sama Maji Red, Maji Green, Maji Pink ya kan, terus juga Maji Yellow kalau salah pakai ya teman, sama Maji Blue kalau salah enggak ya teman ya. Jadi itu 3 orang itu aja ya teman yang pakai Maji Punch ya teman ya, dan itu juga betul-betul OP loh ya teman kalau dilihat dari seriesnya ya teman ya, karena kan kekuatan mantranya kan dari mantra api ya teman ya. Jadi itu kan bisa digabungkan dengan beberapa elemen. Nah ini juga pastinya semakin kuat ya teman ya. Apalagi juga di sini momennya itu udah mau dihajar nih ya kan sama si Rikuo. Tiba-tiba dihadang ya sama si Sumino. Ini dia yang ngebuat orang-orang jadi kaget ya kan. Loh ini Sumino kok tiba-tiba ngelindungin si Rei Kushima gitu ya. Jadi inilah yang ngebuat bagaimana ya ujung-ujungnya kalau orang yang ingin si Sumino itu hajar nanti tiba-tiba mati, apalagi Rikuo yang ngelakuinnya itu malah jadinya ya berapi ya temen ya, karena
Sumino juga mungkin jadi sadar lah ya teman, walaupun banyaknya juga yang bilang ini jadinya kayak egois, ke naif juga mungkin ya, atau enggak lah ya teman, mungkin lebih ke bagaimana bentuk kasih sayang Sumino aja lah ya teman ya, karena juga ya bagaimanapun juga kalau sama adik ya itu pastinya bakalan susah juga gitu, sama kayak Riko dengan si Reikushima ini gitu. Tapi ya tetap aja ya temannya, Reikushima bakalan tetap dipenjara juga gitu, karena ya bagaimanapun Sumino juga lah yang punya andil besar ya temennya, bukan Rikuo ya temennya. Rikuo malah yang jadi korban di sini. Tapi ya tetap Sumino juga banyak bilang, wah ini kenapa nih Sumino begini ya temennya. Jadinya kan juga kayak kaget ya temennya. Malah ya di sini Sumino juga seperti berusaha untuk membantu Rikuo ya teman. Ya walaupun juga nggak tahu lah ya kan itu mau dimaafin atau enggak ya temennya. At least ya sampai saat ini juga Sumino sama Rikuo tetap menjadi best kombi ya temennya. Jujur ya temennya, untuk kombi terbaik ya teman. Kalau untuk kata terbaik mah apa ya, Ryugi Kenjiro ya teman ya, Ryugi Kenjiro ya kan itu best. Tapi kalau kombi ya, sorry, bukan Riku Yugi ya, itu saya nggak setuju. Tapi kalau Riku sama Sumino itu sangat-sangat wow ya temennya. Walaupun ini tuh kayak love and hate ya jadinya ya. Tapi ya ini kan udah jadi bentuk awal ya bagaimana Sumino juga bakalan ngerti ya teman, kalau Riku itu juga butuh orang yang tersayang juga gitu. Walaupun juga orang yang disayangnya pun juga bakalan kayak gini ya teman sifatnya ya, kayak Reikushima ini yang bisa jadi marah juga ya kan, bisa jadi kayak dewa penghancur begini itu ya. Apalagi juga betul-betul menghancurkan semuanya ya teman ya, sampai dipentalin lagi gitu ya sama si Berum ya. Untung aja ya di sini langsung dicegat sama si Kuchu Wolf ya, sampai diambil semua tuh sentaringnya ya kan ya. Si Leon dia dapat sentaringnya tuh kalau salah ini ya teman ya, si Chuo Eagle sama si itu tuh yang belakang ya teman ya, kalau salah Majiret ya teman ya. Sementara itu si ini apa namanya, Unicorn ya, dia dapat Zen Kaiser sama apa tuh, Q Ranger kalau salah ya. Jadi pastinya ini sangat menarik ya teman, jadi kita patut tunggu ya teman untuk aksinya ya teman ya, karena ini juga kan semua senterinya kan dipakein sama si Berum ini ya teman ya. Jadi ini juga pastinya pertama dan terakhir kalinya ya teman, si Berum ini pakai kekuatan itu untuk ya ngubahnya jadi sentering ya teman ya. Dan sekarang ya di sini langsung ya kayaknya dieksekusi dengan baik ya teman ya. Dan juga ya pastinya dibantu juga kayak sama Falkenel juga kayaknya untuk memberikan kesempatan ya kayaknya kepada Ghost untuk hadapin si Berum ini ya kayaknya. Jadi Rio 3 soalnya dipakein sama Riku ya kan, sementara si Gochu Wolf sama Unicorn dia berubah ya teman. Kalau si Wolf itu dia pakai Gochu Wolf, kalau si Gochu Unicorn dia pakai ini ya teman, upgrade formnya si Gingaman ya teman ya. Jadi yang ada pedang Hono no Tategami kalau sana mana ya. Jadi Hono no Tategami sama armornya itu ya teman. Jadi ini sih unik sekali ya teman ya, karena ini juga pastinya adalah power up pertama nih ya untuk Gochu Unicorn ya teman ya. Walaupun ini bisa bilang ya untuk formnya kan Gingaman ya teman, tapi karena dia udah pakai power up-nya itu ya teman, jadi pastinya ini lebih kuat lah ya teman ya. Karena itu dia ada kayak cakarnya ya teman, itu udah pasti adalah bagian dari Hono no Taregami ya teman ya, untuk dari Gingaman itu sendiri gitu. Jadi ini juga pastinya Gochu Leon sih asli sih, ini sumpah keren banget coy. Ini cocok sekali dengan armornya ya teman ya, apalagi warnanya biru ya teman ya. Jadi ini juga betul-betul majestic sekali ya teman ya, kayak Commander Blade King Lion Desenki ya teman ya. Asli coy, ini bagus banget ya kan ya. Kalau disuruh ranking entah kenapa saya pilih Gochu Leon ya teman ya, karena cocok banget asli coy, betul-betul bagus banget. Dan ini juga pastinya dia pakai kekuatan dari Sun Falcon dan juga kekuatan dari Majiret ya teman ya. Dan juga langsung ya finishnya tuh memang kayak ini ya teman, dari si Rio 3 Sword ya teman. Dia ada dua tangan ya, satu pegang 3 sword, satunya juga pegang 3 sword lainnya ya teman, dan juga ada lagi pegang senjata ya. Jadi betul-betul kuat sekali ya teman ya untuk kekuatannya ya. Dan di sini Reikushima terselamatkan teman, dan di sini Berum pun belum berakhir ya teman ya. Nah ini dia nih salah satu main dish-nya ya teman ya, pertarungan raksasa. Ini udah bukan raksasa lagi teman, tapi ini Titanic Titan nih ya ukurannya ya teman. Kalian lihat nih, buset gede banget coy. Ini pedangnya gila ya. Ini ya sih bilang kemarin teman, ini kayak apa kastilnya si Shogodam ya, atau nggak kayak si siapa tuh Daijin Ryu ya teman ya.
ini juga gede loh ya temennya. Asli ini pedang Mahadewa ini ya temennya. Ryo Tiga Sword ini juga bisa langsung ya kan bergabung dengan si Tiga Sword ya teman. Jadi ini bukan ngebentuk mecha baru ya temennya, tapi ini cuma untuk gatai piece ya kan, sama kayak Tiga Sword Akatsuki ya temennya. Dan set dah gede banget asli, karena ini kan kekuatannya universe ya teman, atau kekuatannya tuh luar angkasa ya teman ya. Jadi pastinya seperti ini coy. Oh my god. Jadi pastinya untuk kepalanya kayak ini ya teman, number one. Dan juga pastinya seperti ini ya teman. Wah. Ini kalau di adu nih ya sama si yang apa tuh namanya Kyutama Jin ya di Q Ranger itu jauh ya temennya, walaupun cuman ya apa namanya tingginya tuh karena dia pakai Kyutama ya kan, ditempel-tempel kayak dibekem ya temennya untuk badan-badan dia ya temennya. Kalau ini coy ini gede banget asli. Kalian lihat ya teman ukurannya, wis gila. Terus wis gede banget asli. Oh my god, ini betul-betul masif sekali ya teman. Ini yang paling saya demen ya teman ya. Ini betul-betul ya, kalau Castle Sugaram ya gede sih ya kan, tapi itu kalau Sugaram juga mungkin lebih tinggi kali ya, tapi susah loh teman gerakinnya ya. Jadi kalau dipakai CGI pun juga nggak masalah ya teman, asalkan ya halus dan juga mantap ya teman ya, karena itu kan katanya pembuatan tuh sekitar 6 bulan ya teman ya. Dan ini juga betul-betul bagus banget ya teman, pertempurannya yang raksasa seperti ini ya, buset. Gila ini pertempuran dewa ini ya, asli coy. Ini mungkin akan jadi salah satu mecha utama nih untuk hadapin si Gladys yang final boss ya temennya, karena final bossnya aja segede itu ya yang di episode 0. Jadi ya Ryo Tiga Sword inilah jawabannya ya teman untuk hadapin semua itu. Asli coy, ini paling saya suka ya teman ya, karena untuk pertempuran Ryo Tiga Sword ini tuh betul-betul menunjukin ya teman ya, ini tuh robot super besar, robot super gede ya teman ya, jadi bisa salto lagi ya. Ini warga-warga yang di sono tuh lihat, dah takutnya kena rumah orang ya teman ya. Jadi di sini langsung ya teman dikasih paham ya teman ya kekuatan Ryo Tiga Swordnya ini ya teman ya. Jadi kekuatannya tuh ini kayak kekuatannya Asura nggak sih guys, asli. Tangannya tuh di kedepanin ya teman ya, yang untuk ngebentuk kekuatan apa power up-nya itu ya teman ya. Jadi udah semua teman dikumpulin ya kan, jadi langsung Kamehameha ya. Ini betul-betul definisi Kamehameha ya temennya, dan sampai seperti ini, gila asli coy. Puas banget episode kali ini ya teman, Absolute Cinema. Dan pastinya Otto pun masih ditemukan ya teman. Jadi ini semuanya dapat good ending ya teman ya. Sumino ketemu lagi sama Otto, terus juga si Mistcake-nya bangkit lagi ya teman ya. Terus juga pastinya ya untuk Asam udah pindah bisa pulang lagi teman ke tempat asalnya. Dan kalau juga teman ya naik UFO-nya itu kayaknya sama banget kayak yang diserang sama Baku ya teman ya. Maksudnya Baku kan dikena serang sama UFO ya teman, dan itu UFO-nya mirip banget sama ini ya teman ya. Jadi waduh luar biasa sekali ya teman, dan akhirnya ya Rei ditahan ya teman untuk kali ini. Episode 34 Absolute Cinema. Berarti ini adalah penutup dari arc Riku, dan kata rumornya ya teman ya, ini akan menjadi penutup dari arc ketiga ya teman, atau ronde ketiga ini ya. Dan untuk ronde berikutnya sepertinya akan menjadi final round ya teman, ataupun ronde keempat mungkin ya. Nanti ada lagi final round atau ronde kelima ya teman ya. Ini sih salah satu apa ya karakter yang cukup bagus ya teman ya, kayak dia tuh bisa jadi feelingnya aja tuh kayak berkesan banget ya teman, kayak dari muka jahatnya itu ya kan, apalagi bisa dibaik begini, asli coy. Ini salah satu best moment lah ya kan, salah satu arc terbaik ya teman ya. Oke, untuk next episode ya kan kita ketemu sama Kenjiro ya. Akhirnya nih setelah sekian lama ya temannya, Kenjiro dapat fokus episode juga dengan Universe Tenshi ya temannya. Jadi sini kita ketemu sama teman masa kecilnya dari Kenjiro ya temannya, yaitu adalah Kaigo Kenji ya. Di sini kita diperkenalkan untuk Universe Tenshi Ryu Ranger. Kita tunggu nih seperti apa ya untuk